Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan kita memohon pertolongannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Saat ini ketika kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh berkata-kata melalui setiap perenungan yang akan kami dengarkan dan juga kami renungkan. Dan biarlah firman yang akan kami renungkan ini boleh menjadi satu firman yang memberikan kami kekuatan, satu keteguhan, dan juga menolong kami dalam menjalani hidup ini menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema perenungan firman kita pada saat ini adalah berani menyelesaikan konflik. Dan ayat yang akan kita sama-sama renungkan adalah dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 hingga 32. Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah mendengar satu kesaksian, satu cerita di mana ada seorang muda yang ketika itu sedang berjalan menyusuri satu kota. Dan dalam perjalanannya ia bertemu dengan sepasang suami istri. Dan suami istri ini memang sudah berumur cukup lanjut begitu. Mungkin usianya sudah 80 tahun ke atas. Ya, bahkan sudah hampir 90 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu dorongan bagi pria ini ketika bertemu dengan pasangan ini. Pria ini memulai percakapannya, ya. Dan ketika dalam percakapan terjadi, pria ini bertanya satu pertanyaan. Apa sih rahasia dari relasi suami istri yang dijalani lebih dari 50 tahun begitu? Karena usia mereka hampir 90 tahun dan relasi pernikahan mereka sudah lebih dari 50 tahun. Kemudian sang kakek ini menjawab, kami tinggal dan kami hidup di zaman dimana ketika manusia merusak atau memecahkan sesuatu, kami membetulkannya atau kami memperbaikinya, bukan membuangnya. Bapak Ibu Saudara, ketika pria ini memikirkan apa perkataan dari sang kakek, ia memikirkan bagaimana kehidupan di zaman sekarang yang ternyata kerap kali kita sebagai manusia itu membuang sesuatu yang rusak. Kita bukan berusaha untuk memperbaikinya terlebih dahulu, tetapi kita dengan mudah untuk membuang dan juga membeli yang baru, atau mungkin kita mencari yang baru daripada kita membetulkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata perkataan dari sang kakek memiliki makna yang begitu dalam. Kalau mungkin kita melihat ayat yang Paulus juga berikan kepada setiap kita untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam relasi kita sebagai orang-orang percaya, tidak jarang kita menghadapi yang namanya konflik. Dan ketika konflik itu terjadi, pastinya itu memberikan sebuah ketidaknyamanan. Dan bahkan kalau konflik itu berkepanjangan atau konflik itu cukup mendalam, bisa menimbulkan sebuah luka bagi kedua belah pihak. Saya percaya ketika konflik itu terjadi bukan menjadi satu hal yang mengenakan, menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak nyaman untuk kita alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan di dalam ayat yang 31, di sana dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bahkan Paulus memberikan satu dorongan di ayat yang 32 untuk memberikan kepada seorang yang lain itu keramahan, bukan kemarahan. Dan juga memberikan sebuah kasih mesra yang saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sebuah konflik, pastinya ada sebuah ego yang kita pun miliki, sulit untuk juga kita
lakukan rekonsiliasi. Tetapi sebagai orang percaya kita tahu bagaimana Kristus pun rindu ketika kita memiliki konflik, kita tidak memilikinya atau melakukannya berkepanjangan atau berlarut-larut, tetapi kita pun didorong untuk menyatakan kasih Kristus yang telah kita terima. Karena ketika kita pun masih mengalami konflik karena dosa bersama dengan Sang Bapa, Kristus telah menyelesaikannya untuk kita, dan Kristus sudah memperdamaikan konflik itu bersama dengan Sang Bapa. Bapak Ibu Saudara, bukankah hal ini juga yang perlu kita lakukan? Sadarkah kita bahwa kita ini sesama manusia berdosa yang penuh dengan banyak kelemahan, tetapi kita telah menerima kasih Kristus yang telah menolong kita merasakan bagaimana kasih itu telah mempersatukan kembali dan juga telah memperdamaikan kita dengan Sang Bapa. Dan dalam relasi kita bersama dengan sesama orang percaya atau bahkan dengan orang yang ada di luar Tuhan, Allah pun rindu untuk kita bisa membagikan kasih itu supaya mereka boleh mengalami kasih yang telah memperdamaikan kita dan juga kasih yang akan memperdamaikan orang bersama dengan kita saat kita terjadi konflik. Marilah kita juga melihat bagaimana kasih Kristus dapat kita nyatakan dimulai saat kita mau memperbaiki relasi yang mungkin sudah rusak karena konflik, atau kita bisa menyelesaikan konflik yang telah terjadi karena kita punya kasih daripada Kristus. Karena inilah yang Paulus juga nyatakan di dalam Efesus 4 sebagai satu tanda di mana manusia baru hidup. Kita tidak ingin berlarut-larut di dalam kemarahan, kegeraman, kedengkian hati, tapi kita mau belajar untuk menyatakan kasih yang mesra, kasih yang saling mengampuni. Walaupun kasih itu rasanya sulit untuk kita berikan karena kita telah dilukai atau kita mengalami sebuah konflik, tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengajak kita kembali melihat bagaimana kasih itu yang akan memampukan kita dan juga memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan konflik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami tahu selama kami hidup ada konflik yang mungkin sulit untuk kami hindari. Bahkan ada konflik-konflik yang sampai hari ini mungkin masih kami sulit untuk selesaikan. Namun biarlah melalui firman yang kami renungkan pada saat ini, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kepada kami satu keteguhan hati, satu dorongan, satu kasih yang sungguh ingin menyelesaikan konflik itu. Dan terlebih lagi kami memohon kekuatan daripada Tuhan supaya boleh menolong kami bisa menyelesaikan konflik yang terjadi dan kami boleh mengasihi mereka, boleh mengampuni mereka. Tolonglah kami anak-anak-Mu yang tidak mampu ini ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa kekuatan dari Tuhan, kami tidak mungkin bisa mengasihi sesama kami. Karena kami perlu kasih daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, menguatkan kami, dan juga memberikan keteguhan bagi setiap kami. Kami berdoa, bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini boleh menjadi satu dorongan untuk kami bisa menyatakan kasih Kristus dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.